Siapa yang menduga kalau kisah cinta Yuni dan Raffi selama 4 tahun justru berujung tragika. Romantisme di kala keduanya di mabuk asmara sudah berakhir. Di depan kamera, Yuni berhasil menyembunyikan tangisannya. Ia tegar, sama sekali tak berurai air mata. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi setelah Yuni kembali ke rumah? Bunda seperti apa, Bun? Nadanya tuh asik, nggak tahu kenapa tuh kayak seru gitu. 2 tahun nggak main segala macam, terus tiba-tiba akhirnya main lagi. Olga Syahputra tak kuasa menahan tangisnya. Demikian juga Melly Goeslaw dan para artis lain yang kemarin hadir di Dahsyat untuk merayakan ulang tahun Raffi Ahmad. Sejatinya ulang tahun Raffi dari tahun ke tahun selalu dipenuhi dengan derai tawa dan candaria. Namun tahun ini benar-benar berbeda. Sejak Raffi ditahan di BNN karena kasus narkoba, kegembiraan seolah sirna dari wajah Olga Syahputra dan kawan-kawan. Apalagi kemarin, ulang tahun Raffi terpaksa dirayakan tanpa kehadiran si empunya pesta. Tapi inilah kado keluarga dan para sahabat Raffi. Mereka hanya bisa berharap di tahanan BNN Raffi bisa menyaksikan acara ulang tahun yang mereka gelar untuk dirinya. Mudah-mudahan dia nonton ya. Cuman ini yang kita punya yang bisa dikasih ke Raffi. Ya udah, cintanya sama Raffi, sayangnya sama Raffi. Terima kasih semuanya. Minta doanya semua buat Raffi. Semuanya yang ada di sini semua terima kasih. Sayang Raffi. Yuk, gak bisa. Ya pasti sedih banget ya. Tapi saya menahan itu, tapi akhirnya saya nggak kuat gitu loh. Buat Raffi Ahmad gitu. Semoga di hari ulang tahunnya dia semakin berpikir ya bagaimana caranya untuk menjalani hidupnya ke depan lagi. Sampai saya terharu, sampai sedemikian ini berbuat untuk Raffi. Mohon doanya, mudah-mudahan apapun yang terjadi sekarang ada kedepannya, ada seringan-seringan hikmahnya. Amin. Semua ini pelajaran yang paling berharga buat Raffi, dan kedepannya mungkin ini yang Raffi dinaikkan derajat. Amin ya Allah. Amin. Ami Kanita, ibu Raffi Ahmad inilah yang paling terpukul tatkala Raffi dan kawan-kawan digelandang ke BNN 3 minggu silam. Sebagai seorang ibu, tak pernah terbayangkan sekalipun di dalam benaknya, si putra sulung bakal meringkuk di tahanan. Hatinya kian perih karena untuk pertama kalinya, Raffi tak bisa merayakan ulang tahun bersama keluarga dan para sahabatnya. Karena itulah, meski kemarin bukanlah hari besuk, Ami tetap kukuh memaksakan diri ke BNN untuk sekedar bertemu dengan Raffi. Ya minta doanya ya. Sekarang Raffi ulang tahun, minta doanya. Saya cuma pengen ketemu Raffi sebentar. Sebentar Bu ya, sebentar. Ya cuma saya aja, enggak dipersulitkan Bu. Khusus saya ya, khusus saya dan adik. Enggak bawa apa-apa, cuma pengen doa aja. Ketika banyak rekan selebriti memberi dukungan untuk Raffi, Yuni Syara justru tak terlihat batang hidungnya. Yuni memang sedang merana dan gundah gulana. Raffi, pria yang pernah sangat ia cintai, tiba-tiba menolak kunjungannya. Raffi tidak main-main. Melalui pengacaranya, Raffi menyatakan penolakannya. Ia tak sudi bersua dengan Yuni Syara. Raffi berkeberatan untuk ketemu. Alasannya apa ya Bang? Alasannya begini, saya kutip nih kalimatnya. Sampaikan sama Yuni sudah tahu apa yang dia perbuat terhadap saya.
Saya menepati janji saya. Setelah pulang umroh, saya akan melihat ini. Dan saya tepati janji saya. Semalam saya pulang dari umroh, saya datang ke BNN pada siang hari. Apa yang telah diperbuat Yuni Syara hingga Raffi sedemikian sakit hati? Berbagai spekulasi pun sempat bermunculan. Ada yang menduga hati Raffi terlalu sakit karena cintanya diputuskan Yuni. Namun ada juga tudingan miring yang menyebutkan Yuni Syara lah yang menjadi aktor di balik tertangkapnya Raffi dan kawan-kawan. Saya tidak bicara soal jebak-menjebak nih, jangan ditambah-tambah. Pokoknya pesannya saya tidak mau bertemu sama Yuni. Mungkin itu kebetulan mungkin ya, karena saya tidak bisa membicarakan masalah yang ini. Mungkin ketika itu memang Raffi sedang istirahat atau sedang perasaannya tidak enak atau dia sedang berbicara dengan seseorang di dalam, mungkin seperti itu. Siapa yang menduga kalau kisah cinta Yuni dan Raffi selama 4 tahun justru berujung tragika. Romantisme di kala keduanya di mabuk asmara sudah berakhir. Di depan kamera, Yuni berhasil menyembunyikan tangisannya. Ia tegar, sama sekali tak berurai air mata. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi setelah Yuni kembali ke rumah. Bunda seperti apa, Bun? Bunda, makasih ya, Bun. Ketika banyak orang berlomba-lomba menunjukkan simpati di hari ulang tahun Raffi, Yuni justru harus meratap karena ditolak oleh pria yang pernah begitu ia sayangi. Pokoknya Raffi selalu berharap yang terbaik buat AA. Terus yang terbaik buat AA, terus apa sih namanya? Pokoknya tuh ini semoga ini kejadian yang pertama dan terakhir buat AA. Happy birthday buat Raffi Ahmad. Semoga panjang umur, sehat, dan selalu disayang sama semua orang. Amin. Mengharukan. Perayaan ulang tahun Raffi Ahmad yang digelar oleh keluarga dan para sahabat menjadi dukungan moral untuk Raffi yang kini masih mendekam di tahanan BNN. Dari pesta ulang tahun Raffi, kita sejenak berpaling ke X Factor Indonesia. Ajang kompetisi bernyanyi yang ditayangkan RCTI ini dinilai sebagai pencarian bakat terbaik saat ini. Para peserta yang lolos pun terbilang luar biasa. Salah satu yang mencuri perhatian kita adalah Fatin. Siapa dan seperti apa kualitas vokal Fatin yang selalu mampu menghipnotis dewan juri? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Fatin Lubis. Gadis berjilbab ini selalu tampak malu-malu dan kurang percaya diri. Padahal kualitas vokalnya terbilang luar biasa. Bersama para peserta lainnya, Fatin adalah berlian yang mulai berkilau di ajang X Factor Indonesia. Bruno Mars sendiri sampai memasukkan video Fatin ke dalam situs resminya. Aku milih lagu Bruno Mars yang Grenade itu, soalnya aku suka sama lagunya, terus lagunya tuh asik gitu. Nadanya tuh asik, nggak tahu kenapa tuh kayak, seru gitu. Jadi aku suka aja nyanyinya. Usianya baru 16 tahun dan sedang duduk di kelas 12 SMA Negeri di Jakarta. Sekilas, Fatin sama sekali tidak menunjukkan aura seorang calon artis ataupun seorang biduanita. Di atas panggung, Fatin minim gerakan. Polesan make-up-nya juga sangat sederhana. Gimana rasanya main? Nggak tahu, belum pernah di make up ini. Ini pertama ya, Bu? Ya. Gimana rasanya? Nervous nggak sih? Enggak kan mau dibikin cantik. Ia juga sangat pemalu. Namun tatkala bernyanyi, kita akan terpana mendengar suaranya yang sangat seksi. Dulu pernah kayak latihan vokal segala macam? Belum pernah. Nah makanya kan nyebelin banget gitu loh. Belum latihan aja udah kayak gini gitu suaranya. Ahmad Dhani suka suara kamu. Selain Fatin,